Bab 145-147. Cinta perjodohan suamiku. 1 bulan kemudian. Di kediaman keluarga kecil Rian sedang dihebohkan oleh suara tangis kedua anak kembar pasangan Rian dan Ayla. Hari ini pasangan muda itu akan pergi untuk menghadiri pesta pernikahan Nando dan Sari. Boleh juga disebut pernikahan ayah, bundanya Baby Arsya dan Salsa. Itulah yang sering diucapkan oleh Nando dan Sari bila berkunjung ke rumah mereka. Acara mewah ini tentunya akan diadakan di salah satu hotel mewah milik keluarga Erlangga yang berada di pusat ibu kota B. Pesta pernikahan pasangan ini memang dipublikasikan, jadi tidak salah bila orang-orang menyebut pesta termewah dalam beberapa tahun terakhir. Padahal mereka tidak tahu saja kalau pesta pernikahan Rian dan Ayla dulu tidak kalah mewahnya. Hanya saja pernikahan itu tertutup untuk umum kecuali kerabat dari keluarga Erlangga dan keluarga Ridwan saja. Sayang sama papa ya, biar mama mandiin adek dulu, ucap Rian membujuk Arsai yang ikutan rewel mendengar Salsa menangis. Putri Rian ini sedari bayi sampai sekarang memang lebih rewel ketimbang sang kakak. Pak, biarin bawa ke sini biar aku susui keduanya. Kalau tidak, kita bisa-bisa enggak akan jadi berangkat ke acara pernikahan kakak. Kata Ayla melihat anak laki-lakinya tidak mau diam. Pasangan muda ini memang sudah sepakat masalah panggilan. Mereka berdua selalu memakai bahasa papa dan mama agar kedua buah hatinya bisa menyebut nama kedua orang tuanya juga. Tapi apabila anak-anaknya sudah tidur maka Rian selalu menyebut Ayla dengan panggilan sayang. Wanita yang sudah membawa kebahagiaan untuk hidupnya. Tidak jarang apabila Rian pergi menghadiri acara penting pertemuan antar perusahaan besar. Para gadis-gadis anak dari rekan bisnisnya itu mencoba untuk mendapatkan simpati dengan berbagai cara. Namun, ayah dari dua anak kembar itu tidak pernah tertarik ataupun sekedar merespon. Walaupun para gadis itu terjatuh di hadapannya. Bukannya Rian tidak memiliki sifat peri pernovelan, tapi kesetiaan pada wanita yang dicintailah membuat pria itu membangun tembok dari namanya wanita. Termasuk pada para emak-emak Raeder. Jadi jangan coba-coba untuk mendekati lelaki dingin itu apabila tidak mau membeku. Elin yang cantik saja tidak membuat Rian tertarik. Sampai saat ini Elin masih tetap bekerja menjabat sebagai sekretaris bantuan. Tapi dia juga memiliki satu teman sekretaris lainnya yang sudah berumur 30 tahun. Meskipun berbagai cara sudah wanita itu lakukan, hasilnya tetap saja sama, Rian tidak tertarik padanya. Tapi mama akan susah bila memangku dua orang sekaligus. Rian membawa Baby Arsya mendekat pada mamanya. Ayla pun tersenyum mendengar ucapan sang suami. Padahal setiap suaminya bekerja, bila kedua anak itu rewel maka Ayla akan memangku kedua anaknya. Tidak susah Pak, hampir setiap hari bila papa tidak ada pasti aku memangku mereka secara bersama. Bila tidak seperti itu mana ada yang mau diam. Ibu Ayla sudah siap untuk memangku bayi satunya lagi. Benar saja setelah dipangku lalu diberi ASI keduanya langsung diam. Maafkan aku sayang. Tidak bisa membantumu menjaga anak-anak kita. Rian mengecup dahi istrinya cukup lama untuk menyalurkan semua rasa bersalahnya tidak membantu sang istri mengurus kedua buah hati mereka. Tidak perlu minta maaf. Kita sudah pernah membahasnya kan, kata wanita itu tersenyum untuk meyakinkan suaminya kalau semuanya baik-baik saja. Mereka berdua memang sudah sepakat tidak akan menggunakan tenaga baby sister buat membantu menjaga si kembar. Meskipun Bunda Mirna dan Mama Sonya sudah memaksa berulang kali izin mencari baby sister terbaik asalkan Ayla mau. Tapi tetap saja walaupun tengah malam dia harus bergantian bangun bersama sang suami tidak menjadi masalah bagi keduanya. Setelah si kembar diam dan sudah mulai kembali bermain. Ayla mulai memandikan anaknya satu persatu. Baru sesudahnya giliran dia dan sang suami bersiap-siap untuk berangkat.
Apa tidak ada yang lupa? Tanya Rian setelah memasukkan semua peralatan baby Arsha dan Salsa ke dalam tas milik kedua bayi kembar itu. Rencananya malam ini mereka akan menginap di hotel tempat acaranya berlangsung karena kedua orang tua mereka juga menginap di sana. Sepertinya sudah Pak. Oh ya, dasi papa belum dipakai. Tungguin anak-anak ya biar aku pilih dasinya. Kata Ayla pergi ke lemari tempat khusus dasi suaminya disimpan. Tidak sampai 2 menit ibu muda itu sudah kembali dengan dasi di tangannya. Lalu menyuruh suaminya berdiri karena dia sendiri akan memakaikan dasi itu di leher Rian. Berdirilah biar aku pakaikan. Yang dituruti Rian dan sambil menarik tubuh sang istri agar menempel pada tubuhnya. Sayang jangan seperti ini, nanti dandananku berantakan lagi. Seru Ayla menahan dada Rian biar tidak terlalu menekan pada dua gunung kembarnya yang sekarang ukurannya bertambah besar. Kenapa Aku tidak rela kecantikan istriku dilihat oleh orang banyak. Ungkap Rian baru mengatakan isi hatinya. Pak kita ini mau menghadiri acara pernikahan, bukannya pergi ke pasar sayuran. Ayla yang dicemburui gara-gara penampilannya pun menjadi tertawa. Iya aku tahu tapi tetap saja aku cemburu melihatnya. Kata Rian melihat ke arah bisbir sang istri yang selalu mengodanya. Ayla yang tahu arah pandangan Rian pun langsung berkata. Pak kita mau berangkat sekarang jangan macam-macam, nanti kita. Kap. Sudah lebih dulu Rian mensium bisbirnya. Meskipun Ayla mendorong dada suaminya tetap saja pungutan bisbir mereka, tidak lepas yang ada malah semakin dalam. Iya, sayang putri kita. Ayla mendorong tubuh Rian lalu dia mendekati boks bayi kedua anaknya. Kap, ini mama, nak. Jangan menangis lagi ya kita kan mau menghadiri acara pernikahan ayah Nando dan Bunda Sari. Nanti kalau kalian nakal, maka tidak boleh ikut. Ayla membujuk putri kecilnya sambil digendong. Baru setelah itu diletakkan dalam kereta bayinya. Maaf aku tidak bisa menahannya. Rian sedikit menyuguhkan senyum, bila meningkat sudah dari awal menikah dia tertarik ingin mencicipi bisbir sang istri. Setelah melewati waktu panjang dan bermacam-macam ujian, baru dia bisa menikmatinya kapanpun dia mau. Sudahlah. Ayo kita berangkat sekarang nanti terlambat. Selak Ayla cepat karena sampai saat ini dia tetap merasa malu, bila habis bersumbu ataupun melakukan hubungan intim bersama Rian. Iya ayo. Kamu bawa susu untuk mereka saja, biarkan aku membawa anak-anak keluar. Ujar Rian karena semua barang lainnya sudah dimasukkan ke dalam mobil oleh Mbak Susi dan Big Ida. Lalu keluarga kecil itu berangkat juga meskipun mereka terlambat datang. Selama dalam perjalanan baby Arsha maupun Salsa keduanya asik bermain sendiri. Memang setiap akhir pekan mereka selalu dibawa pergi menginap di rumah kakek neneknya secara bergantian. Jadi intinya baby Arsha dan Salsa sudah biasa menaiki mobil bersama kedua orang tuanya. Bab 146. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, mobil Lamborghini keluaran terbaru milik Rian baru memasuki kawasan hotel milik keluarganya. Lalu pria itu menoleh ke belakang untuk melihat kedua anaknya yang berada di kereta bayi mereka masing-masing. Kedua bayi itu tidak tidur hanya berceloteh seperti orang sedang mengobrol. Baik Arsha ataupun Salsa adiknya, bagaikan mengerti saat mamanya bicara sebelum mereka berangkat. Siapa yang nakal maka tidak boleh ikut. Kedua bayi kembar ini memang sangat pintar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya mereka seperti sudah mengerti. Contohnya saat Rian akan berangkat bekerja selalu berpesan, bahwa mereka berdua tidak boleh nakal selama papanya berada di perusahaan, dan benar saja kedua anak itu tidak nakal tapi setelah sang papa pulang mereka mulai rewel ingin digendong atau sebagainya. Sayang nanti bila mereka ingin tidur kita kembali ke kamar hotel saja ya. Kalau sudah bangun baru kita kembali ke tempat acaranya.
Ucap Rian sebelum turun dari mobil untuk membuka pintu mobilnya agar Ayla dan anaknya turun lebih dulu karena dia akan menyuruh pegawai hotel memarkirkan mobil dan membawa barang-barang mereka ke lantai paling atas tempat kamar mereka berada. Ia tidak masalah, kasihan juga kan kalau anak-anak tidur di kereta terlalu lama nanti badannya malah sakit-sakitan semua. Jawab Ayla juga tidak mau membuat putra-putrinya kelelahan gara-gara kurang istirahat. Oke, kalau begitu ayo kita turun, tapi kamu diam saja biar aku yang membuka pintunya. Kata Rian yang turun lebih dulu setelah mengelus pipi sang istri sambil tersenyum. Ayla pun balas tersenyum bahagia karena sang suami semakin hari semakin menunjukkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya. Kleek. Sini tangannya, pelan-pelan saja, dengan kelembutan Rian menuntun tangan sang istri turun dari mobil. Baru setelah itu dia mengangkat kereta bayi kedua buah hatinya. Begitu dikeluarkan baby Arsya dan Salsa memejamkan mata mereka karena silau dengan terik matahari pagi yang mengarah pada wajah keduanya. Ini kenapa matanya dipejamkan semua? Ayo buka matanya, lihat apa yang ada di sekeliling kalian. Rian langsung berjongkok di depan kereta, kedua anaknya padahal si pegawai hotel sudah siap menerima perintah darinya. Hal itu pun menjadi tontonan para tamu undangan yang sudah berdatangan sejak tadi. Pemandangan langka yang baru mereka lihat hari ini tidak sedikit yang langsung mengabadikan foto maupun video di mana saat Rian mengajak kedua anaknya berbicara. Kakak, ayo buka matanya, lihat papa sini. Ujar Rian tersenyum dengan tangan terus mencolek hidung mancung Arsya yang akhirnya membuat putranya itu membuka mata dengan pelan. Kan tambah ganteng, tambah cantik kalau gini. Kita sudah sampai, kakak sama adek tidak boleh rewel ya. Nanti kalau rewel pasti kalian akan dibawa oleh oma sama nenek. Terus diam di dalam kamar, dilarang keluar. Jadi kalau adek nangis kakak jangan ikut-ikutan. Ucap Rian seperti berbika dengan anak umur 3 tahun saja. Padahal anaknya masih berumur 2 bulan. Dari jauh mana yang menyaksikan hal itu mereka mulai berbisik-bisik dan tersenyum-senyum melihat pewaris Erlangga itu sedang berbicara dengan bayinya. Membuat mereka semakin tergila-gila akan sosok Ardias Rian Erlangga. Selama ini mereka hanya tahu kalau Rian orang yang sangat dingin dan tegas dalam urusan apapun. Jadi mereka berasumsi bahwa Rian lelaki galak. Tidak taunya Rian orang yang sangat hangat pada keluarganya. Pak, ayo masuk. Lihatlah kita menjadi sorotan orang. Kata Ayla karena saat Rian berbicara dengan kedua anaknya tadi, dia kembali masuk ke dalam mobil lagi untuk mengambil tas miliknya yang tertinggal. Iya. Ayo sayang. Biar aku yang mendorong anak-anak. Rian kembali berdiri setelah menutup bagian depan kereta bayinya menggunakan kelambu penutup agar baby Arsya dan Salsa tidak terkena debu. Lalu keluarga kecil yang hidup bahagia itu pun berjalan masuk karena mobil ataupun barang-barang mereka sudah diurus oleh para pegawai hotel. Sepeninggalan mereka masuk, orang-orang baru berani berbicara tidak seperti tadi hanya berbisik. Coba lihat istri Tuan Muda Ardias sangat cantik. Puji Sia. Ia sangat cantik, pantas saja Tuan Muda memilih menikahi istrinya itu daripada almarhum Bella mantan kekasihnya. Sahut yang satunya lagi. Benar mereka pasangan yang serasi. Aku tidak menyangka kalau putri Tuan Rituan sangat cantik ya. Dia wanita yang beruntung bisa memiliki keluarga dan suami yang sempurna. Wanita itu sampai meloncat kegirangan karena ingin berada di posisi Ayla. Padahal mereka tidak tahu saja seperti apa Ayla bertahan hidup dengan tidak ada cinta dari suaminya. Aku tadi mengambil video saat Tuan Ardias berbicara dengan anaknya. Mereka masih kecil tapi sudah terlihat tampan dan cantik dan satu lagi kedua baby twins itu sangat pintar, mereka tahu saat papanya berbicara. Seru si C yang dari awal melihat kedatangan mobil mewah Rian sudah merekam video karena dikiranya di dalam mobil Lamborghini itu adalah bujangan. Tahu-taunya lelaki yang sudah beristri dan beranak 2. Di dalam ballroom hotel bintang 5 tempat acaranya berlangsung.
Sudah dipenuhi oleh para tamu undangan dari Nando dan Sari. Baik mempelai pria ataupun wanita, kedua-duanya sama-sama anak dari pengusaha. Jadi sudah pasti dalam acara ini dipenuhi oleh orang-orang penting. Namun, dari sebagian mereka selain keluarga juga ada para sahabat Nando dan juga Sari. Kedatangan Rian dan Ayla langsung menjadi sorotan semua orang yang ada di ballroom hotel tersebut. Termasuk para wartawan yang sudah berada di sana, mereka mulai mengambil foto dan video untuk diberitakan di televisi bahwa pewaris dari Erlangga Group membawa istri dan kedua anak kembarnya. Semenjak pesta penyambutan Baby Arsya dan Salsa, seluruh masyarakat di kota B memang sudah tahu kalau Rian sudah menikah dan memiliki anak, bersama putri dari ayah Ridwan yang mereka ketahui juga pengusaha sukses sama seperti Tuan Heri Erlangga. Tapi mereka tidak pernah tahu kalau sosok dari Ayla sangatlah cantik melebihi ekspektasi mereka. Wah, coba lihat, ternyata dia Nyonya Ardias. Sangat cantik. Tuan Ardias sangat beruntung bisa menikahi wanita secantik istrinya, bahkan bisa memiliki 2 orang keturunan sekaligus. Puji dari beberapa orang laki-laki yang menjadi rekan bisnis Rian. Kedatangan Rian bersama istri dan anaknya sudah melebihi kedatangan selebritis papan atas. Wah, coba lihat, pangeran dan putri kecil kita sudah datang. Seru Mama Sonya begitu girang menyambut kedatangan anak dan cucunya. Begitu Rian berhenti mendorong kereta bayinya, Bunda Mirna dan Mama Sonya langsung menggendong cucu mereka seperti biasa. Hari ini kakak dan adik tidak usah sama mama ya. Biar nenek dengan oma yang menjaga kalian. Ucap Mama Sonya mencium pipi kedua cucunya bergantian. Hal sama pula yang dilakukan oleh Tuan Heri dan ayah Ridwan. Kedua pasangan baya itu langsung saja menculik Baby Arsya dan Salsa dari papa dan mamanya. Sehingga hanya tinggal Rian dan sang istri beserta roda kosong, karena baby twins sudah dibawa pergi oleh nenek mereka. Tentu saja orang yang menyaksikan kebahagiaan keluarga Rian mengepalkan tangannya karena merasa iri. Bab 147. Rian tersenyum sambil merangkul pinggul sang istri. Bila sudah bertemu kedua orang tua mereka, maka dia dan Ayla akan menjadi seperti layaknya orang berpacaran. Mama Sonya dan Bunda Mirna memang suka sekali menculik Baby Arsya dan Salsa. Tentunya kedua wanita baya itu memiliki niat tertentu, mereka ingin Rian dan Ayla memiliki waktu mereka berdua tanpa diganggu oleh tangisan bayi. Apalagi semenjak keduanya tahu bahwa saling mencintai, tapi saat Ayla sudah dalam keadaan hamil besar. Jadi boleh dikatakan pasangan muda itu belum puas merasakan kebahagiaan waktu berdua. Itulah yang dipikirkan oleh para orang tuanya. Muah. Tanpa aba-aba Rian langsung mencium Ayla di hadapan semua orang. Sehingga membuat ibu dari 2 anak itu membulatkan matanya. "Pa," kata Ayla dengan pipi cubi yang sudah merah menahan malu. Pasalnya semua orang tersenyum ke arah mereka berdua. "Apa sayang? Tidak usah malu, kita sudah halal. Aku tidak suka para lelaki melihatmu seperti kelaparan." Ungkap pria itu semakin merengkuh pinggul istrinya. Seakan-akan ingin memberi pernyataan bahwa Ayla adalah hak miliknya. Padahal tidak berbeda jauh, para wanita pun melihatnya seperti habis makan seblak pedas yang tidak bisa menutup mulut mereka lagi. Namun, Ayla tidak ambil pusing kalau hanya sekedar pandangan. Asalkan cinta Rian hanya untuknya. Mendengar penuturan suaminya membuat Ayla tersenyum karena baru sadar kalau Rian cemburu melihat para laki-laki tampan itu melihat ke arah mereka terus-menerus. "Aku kan tidak mengenal mereka. Aku hanya mencintaimu. Jadi jangan pernah rasa cemburu, menghilangkan rasa malu kita." Ayla menggenggam tangan sang suami buat meyakinkan bahwa dia hanya milik suaminya. "Sungguh aku laki-laki paling beruntung bisa memilikimu istriku. Terima kasih, aku sangat mencintaimu." Rian mengulangi kata-kata cintanya, sebelum kedatangan sekretaris Aldi yang sudah disuruh untuk menyimpan kereta bayinya, ke dalam kamar hotel tempat mereka akan menginap malam ini. Maaf Tuan Muda, Nona Muda.
Saya hanya ingin membawa kereta Baby Arsya dan Salsa. Aldi berdehem agar bosnya tahu bahwa dia sudah datang. Iya bawalah. Oh ya Al, tolong perketat penjagaan pada keluarga kita. Aku akan menjaga istriku, kalian tambah penjagaan terhadap kedua anakku juga. Jangan sampai ada orang yang tidak dikenal mendekati, Mama sama Bunda, perintah Rian karena tidak mau terjadi sesuatu pada keluarganya. Soal itu Anda tidak perlu khawatir. Dari 3 hari yang lalu Tuan Harry dan Tuan Ridwan sudah menempatkan ratusan pengawal di dalam dan luar hotel ini. Beber Aldi merasa semua persiapan keamanan sudah steril. Apa? Kamu serius Sekretaris Aldi? Sahut Ayla yang sejak tadi hanya diam saja. Benar Nona muda. Jadi Anda tidak perlu khawatir selama berada di sini. Kami selalu mengawasi setiap gerak-gerik tamu undangan. Jelas Sekretaris Aldi agar nona mudanya bisa bebas tidak merasa was-was. Bukan karena mereka keluarga terpandang saja. Tapi baik Tuan Harry maupun Ayah Ridwan adalah pengusaha sukses. Sekarang ditambah lagi Rian memegang kendali puncak bisnis di kota B, jadi mana mungkin tidak ada orang yang sakit hati dengan keberhasilan keluarga mereka. Sudahlah. Al, tolong simpan saja kereta si kembar. Terima kasih untuk semuanya. Ucap Rian seraya menepuk pelan pundak Sekretaris Aldi. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, agar Aldi tidak melanjutkan ceritanya yang bila mana bisa saja membuat istrinya takut. Sama-sama Tuan Muda. Kalau begitu saya pamit dulu, Aldi menunduk sopan dan berlalu mendorong kereta bayinya. Sayang, aku ingin melihat Sari. Kenapa mereka lama sekali keluarnya? Ujar Ayla menatap muka sang suami agar mengizinkan dia untuk melihat Sari di kamar pengantinnya. Ayo, aku akan menemanimu. Tentu saja ajakan itu langsung ditolak oleh Ayla. Tidak, tidak. Aku bisa sendiri. Lagian laki-laki dilarang masuk ke sana kan? Ayla tetap berdiri di tempatnya. Rian tersenyum lalu berkata, aku cukup menunggu di luar, tidak perlu masuk ke dalam kamar. Ayo jangan membantah, nanti aku cium lagi. Seru Rian memberi ancaman agar Ayla mau dia temani. Ya sudahlah ayo. Jawab Ayla menghela nafas pelan. Semenjak Bella ingin mencelakai Ayla saat sebelum dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia meninggal. Rian memang selalu curiga pada siapapun, termasuk pada Mark Ryder. Karena setelah diselidiki ternyata Bella bisa kabur dari rumah sakit atas bantuan dari maminya dan orang yang iri dengan kesuksesan keluarga mereka. Pria itu hanya ingin melindungi keluarganya dari orang-orang yang berniat jahat. Tiba di dalam lift, Rian langsung memencet tombol 80. Menuju lantai nomor 2 dari atas, karena kalau lantai paling atas hanya untuk keluarga Erlangga sendiri. Setelah tiba di tempat tujuan, Rian menggandeng istrinya keluar dari lift, lalu mereka berjalan beriringan menuju kamar tempat Sari berada. Sudah sampai, aku akan menemui Nando di kamar sebelah. Kamu masuk saja, jangan keluar sebelum aku sendiri yang menjemputmu di sini. Tegas Rian sebelum menyuruh istrinya masuk. Kap, iya jangan khawatir. Aku mencintaimu. Seru Ayla tersenyum bahagia. Hari ini dia baru tahu kenapa juga Rian tidak mau menerima pembantu baru ataupun babysitter. Ternyata karena begitu besar rasa sayang dan cintanya terhadap keluarga kecil mereka. Sehingga Rian lebih rela harus begadang semalaman untuk menjaga si kembar, apabila Arsya maupun Salsa lagi demam. Aku pun lebih mencintaimu. Muah. Rian balas mencium kening istrinya sebelum mereka berpisah sementara. Sudah melihat sendiri Ayla masuk barulah Rian mengetuk pintu kamar yang ditempati Nando. Tok, tok. Sudah mendengar jawaban dari dalam. Barulah Rian masuk dan membuka pintunya. Ada Papa si Twins. Mana mereka, apa tidak ikut? Tanya Andre yang ternyata sedang menemani Nando sebelum acaranya dimulai. Mereka sama nyokap. Jawab Rian berjalan masuk setelah menutup kembali pintu kamar itu. Lo akan malam pertama di kamar ini atau kamar sebelah, Nan?
Rian tersenyum melihat Nando sudah didandani oleh mua internasional yang pernah merias Rian dan Ayla juga. Apaan sih kalian berdua rese banget jadi temen, ujar Nando merasa sedari tadi menjadi bahan bulian Andre. Lah malah sekarang datang lagi Rian ikut menanyakan dia akan malam pertama di mana. Gue serius. Lo mau malam pertama di kamar mana? Kata Rian semakin tertawa karena dia melihat Nando malu saat ditanyakan hal seperti itu. Kalau sudah lo jawab, nanti kita mau masang CCTV di dekat ranjang kalian. Agar bisa mendeteksi jam berapa dan sedasita apa getarannya. Iya kan, Ri? Goda Andre semakin jadi setelah memiliki teman untuk membuli sahabatnya sendiri. Benar banget. Gunungnya aja belum diapa-apain kita sudah nanya getaran gempa. Andre kembali bicara tapi saat Nando ingin melempar mereka pakai bantal malah mamanya Nando sudah datang menjemput karena acaranya sudah dimulai. Ceklek. Wah ada nak Rian juga. Sapa mama Nando begitu masuk ke dalam. Iya tan tadi Rian terlambat karena pagi ini si kembar mendadak rewel. Jawab Rian menyalimi tangan wanita baya itu. Tidak apa-apa toh acaranya belum dimulai juga kan. Oh ya kalian berdua temani Nando ya. Iya tante biar kita yang bawa Nando ke tempat acaranya. Tante duluan aja kita nyusul di belakang. Imbu Andre karena memang sudah berniat menemani sahabatnya sampai acaranya selesai. Tidak lama setelah mama Nando keluar. Mereka bertiga pun ikut menyusul tidak jauh di belakangnya. Namun, sebelum itu Rian menemui Ayla lebih dulu karena tadi dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan sang istri. Sayang. Ucap Rian begitu melihat Ayla sudah keluar dari kamar yang ditempati oleh Sari. Apa kamu diminta untuk menemani Kak Nando? Tanya Ayla yang sudah diberitahu oleh Mama Nando bahwa Rian akan mendampingi pengantin prianya. Iya aku akan menemani Nando. Kamu tolong jangan pergi sendiri ya. Aku mohon. Nanti kita bertemu di tempat acara. Kap. Rian mengelus pipi istrinya setelah mencium sekilas. Aku mencintaimu. Baru setelah itu Rian berjalan menyusul kedua sahabatnya. Baik tidak Riri yang ikut hadir dan menemani Sari juga. Semenjak sering bertemu di kediaman Ayla hubungan Sari, Riri dan Amel memang semakin dekat. Ayla menoleh ke belakang. Kenapa? Ayo bersiap-siap kita juga akan menyusul pengantin prianya sekarang. Riri menarik tangan Ayla untuk masuk ke dalam. Sedangkan di ballroom hotel Nando sudah siap menunggu calon pengantinnya datang. Meskipun dengan jantung berdebar-debar. Sudah 1 minggu Nando dan Sari memang dilarang bertemu. Jadi ada rasa rindu yang mendalam di dalam hatinya. 7 menit kemudian sudah terlihat mempelai wanita berjalan ke arah mempelai pria. Kiri kanan Sari diapit oleh Ayla dan Amel. Sedangkan Riri ikut duduk bersama tamu yang hadir. Setelah tiba di dekat Nando, mereka yang menemani pun kembali ke belakang dan tinggallah pasangan pengantin yang sudah siap mengucapkan janji suci pernikahan di hadapan wali dan para saksi yang hadir. Begitu Nando selesai mengucapkan janji suci pernikahan mereka, Sari meneteskan air mata bahagianya. Tidak disangka-sangka mereka berdua bisa menikah. Padahal pacaran saja tidak, mereka sering bertemu pun karena sama-sama menjenguk Ayla. Hei jangan menangis. Ucap Nando setelah menyematkan cincin di jari manis sang istri. Kakak aku, bahagia sekali. Seru Sari terbata-bata. Kakak juga lebih bahagia. Kata Nando menarik Sari ke dalam pelukannya padahal mereka sedang di hadapan orang banyak. Sehingga tindakan keduanya malah membuat suasana semakin heboh. Biasanya sesudah menyematkan cincin di jari masing-masing pengantin pria akan mencium kening istrinya. Tapi pasangan ini malah saling berpelukan satu sama lain. Ini anak berdua kenapa cocok banget sih? Andre mengelengkan kepalanya melihat Nando yang begitu banyak perubahan pada sikapnya. Udah nggak sabar mungkin mau ke kamar. Sahut Rian asal, sebelum nampak sang istri menggendong putrinya. Gue kesana dulu ya, Andre.
Sepertinya si kembar mau tidur. Pamit Rian melihat kedua anaknya sudah dikembalikan pada mamanya. Sayang, ucap Rian mengambil alih mengendong Arsya dari Bunda Mirna. Sepertinya mereka sudah mau tidur. Kembalilah ke kamar, bawa mereka istirahat di kamar kalian. Kata Mama Sonya mengelus sayang punggung Arsya. Iya Ma, tolong Mama yang bilang sama Nando dan Sari kalau kami akan kembali lagi nanti malam. Ujar Rian siap membawa istri dan anaknya untuk istirahat. Lalu setelah itu Rian dan Ayla pun kembali ke kamar hotel untuk istirahat dan menidurkan si kembar. Tiba di depan pintu kamar pria itu membukanya dengan satu tangan karena tangan satunya lagi mengendong Arsya. Tidur. Rian melihat Ayla menidurkan Salsa dengan pelan dalam box bayi yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Sudah mungkin kelelahan dibawa keliling oleh nenek dan omanya. Ayla mendekati Rian untuk menidurkan Arsy lagi. Pastilah mereka mana pernah dibawa kelilingi sampai 2 jam. Sambil melihat Ayla memberi ASI pada putranya. Rian pun melepaskan sepatu yang masih melekat pada kaki Arsya. Hanya beberapa menit baby Arsy dan Salsa sudah tidur dengan nyenyak. Diikuti oleh kedua orang tuanya juga. Meskipun di bawah sedang ada pesta besar tapi Rian memutuskan akan menemani istrinya saja.